2 hari ini, pikiran Rafizky berantakan. Fokusnya teralihkan dengan video berdurasi 10 menit yang dikirim oleh orang tak dikenal. Sebuah nomor misterius masuk ke handphone. Sudah berkali-kali mencoba menghubungi, tapi selalu saja tidak aktif. Selesai meeting dan bertemu klien yang membahas kerja sama, Rafizky masuk ke dalam kamar hotel bintang 5. Bersiap pergi. Dia memasukkan pakaian secara acak ke dalam koper. Lalu menariknya. Gitu pintu terbuka. 5 karyawan yang ikut serta bersama dengannya, menghadang di depan pintu berniat mengajak makan siang. Mereka terheran, melihat bosnya keluar dengan koper yang dipegang. "Maaf, Pak, bukankah kita pulangnya besok?" tanya salah satu pegawai dengan rada takut. Menunduk dalam, menghindari tatapan elang sang bos yang kadang suka bersikap pelin-pelan dan seenak hati. "Terserah saya, kalian pulang saja besok. Saya ada urusan yang lebih penting," ketusnya tajam. Mereka terdiam, tak berani membantah atau mencegah. Rafizky melengos gitu saja, pikiran dan hati sedang tak sinkron. Hanya ada nama Faisa yang terus menggema di benak. Sosok yang sempat hilang keberadaannya, kini ingin sekali mencurahkan kerinduan teramat dalam untuk bertemu. Lewat video tersebut, Rafizky menangkap kalau Faisa masih sangat mencintainya. Orang yang disebut bernama Gibran lah, yang harus bertanggung jawab atas kekacauan saat ini. Ia bertekad dengan penuh amarah, akan menghajar Gibran jika bertemu dengan pria itu. "Gibran, aku tidak akan melupakan nama itu," batinnya dengan emosi meledak. Mobil sport yang dikendarai Rafizky, membelah jalanan dengan kecepatan di atas rata-rata. "Tuan, hati-hati," peringat seorang sopir pribadi. Biasanya dia yang akan menyetir, seperti waktu datang ke Bogor. Karena bosnya itu sudah sedang lelah dan malas menyetir. Tapi sekarang tidak. Rafizky memaksa ingin dirinya saja yang mengemudikan. Diam. Saat ini ia sedang marah besar, dan tidak ingin diganggu. Tak kuasa, sang sopir hanya bisa memejamkan mata dan berkumat kamit membaca doa, berharap akan selamat dari perjalanan yang menegangkan. Melihat keringat bercucuran di dahi dan rasa takut yang gitu kentara di wajah, Rafizky segera menghentikan mobil secara mendadak. Membuat supir itu terhuyung ke depan, kalau saja tidak memakai sabuk pengaman mungkin kepalanya sudah terpentuk. "Keluar," perintahnya tajam. Sang supir meneguk ludah dengan susah payah. Ini pertama kali melihat wajah Rafizky semarah itu. "Saya bilang keluar," ucap Rafizky dengan penuh penekanan. Dengan terpaksa ia keluar dari mobil itu. Rafizky yang sekarang memiliki hati tak berperasaan, segera melaju meninggalkan dirinya di tengah jalan. Supir yang bernama Asep, hanya bisa mengelus dada. Sabar, punya majikan yang kadang sikapnya bisa berubah-ubah, memang gini. Meski sedikit jengkel ditinggal gitu saja, tapi Asep merasa lega karena tidak satu mobil dengan Rafizky. Jantung serasa mau copot karena kelakuannya yang tak terkendali. 1 jam perjalanan, mobil Rafizky telah sampai di depan rumah. Ia bergegas masuk ke dalam, tanpa mengetuk atau memencet bel. Seperti orang kalang kabut yang kehilangan sesuatu berharga. Kaki itu dengan cepat menaiki tangga lalu mendorong pintu kamar. Arumi yang tengah menyisir rambut di depan cermin rias, seketika gerakannya terhenti. Ia terperanjat, melihat cermin yang memantulkan seorang pria berdiri di belakang, dengan ekspresi yang tak bisa dijabarkan. "Arumi," panggil Rafizky. Kakinya berjalan menghampiri Arumi, yang kini sudah berdiri di hadapan. Mereka berdua saling bertatapan. Arumi yang kaget dengan kedatangan Rafizky, secara refleks meraih tangan untuk dicium. Namun, yang terjadi justru Rafizky menghempaskan tangannya, membuat Arumi terenyuh. 2 hari yang lalu, Faisa datang kemari, kan? Dek, mulut Arumi seperti terkunci rapat, hingga tak mampu bersuara. "Katakan Arumi, Faisa datang kemari, kan?" tanyanya lagi, sambil mengguncangkan tubuh itu. "Mamas tak tahu dari mana," gugup Arumi. Dia merasa tak rela kalau Rafizky mengetahui hal itu. "Lihat Arumi, ada yang mengirimiku video waktu kalian sedang berbicara." Rafizky memperlihatkan video itu kepada Arumi. Dirinya semakin tercekat. Siapa yang sudah merekam secara diam-diam? Padahal ia memutuskan untuk menyembunyikan perkara ini dari Rafizky, karena tak ingin suaminya itu kembali mencari Faisa. "Jadi, Faisa benar-benar kembali," ucapnya dengan senyum secerah mentari. Perih, semakin menghantam dada, melihat binar di mata Rafizky, seolah kehadiran Faisa gitu sangat ditunggu.
Faisa kembali Arumi. Faisa kembali. Girangnya. Seketika memeluk erat menunjukkan kebahagiaan yang gitu besar. Dan dia masih mencintaiku. Sambung Raffiski dalam pelukan Arumi. Setetes air mata meluncur, ia terdiam bagai patung. Tak berniat membalas pelukan Raffiski. Ucapan yang diutarakan menyakiti perasaannya dengan telak. Dia masih mencintaiku, ulang Raffiski lagi. Arumi menghapus air mata dengan kasar. Apakah Raffiski tak menyadari bahwa kata-kata itu melukai batinnya? Ia sedih menerima kenyataan bahwa suami sendiri masih menyimpan cinta kepada wanita lain. Tapi, Raffiski melepaskan pelukan secara tiba-tiba dan menatap Arumi tajam. Kenapa kamu menolak untuk Faisa menikah denganku? Benar kata Faisa, harusnya kamu sadar diri, bahwa kamu itu hanya menjadi penengah di antara hubungan kami. Arumi membulatkan mata, tak percaya kalau Raffiski akan berkata seperti itu kepada dirinya. Dia yang menjadi penengah. Apakah ia dicap sebagai orang yang sudah menghancurkan hubungan seseorang? Mas, aku istrimu dan Faisa hanyalah wanita masa lalu ya. Tapi aku tidak pernah mencintaimu, Arumi, potong Raffiski cepat. Waktu seakan berhenti berputar. Ia terdiam 1000 bahasa. Cucuran air mata semakin deras merembes. Layaknya diterpa ombak lalu terombang-ambing di tengah lautan. Arumi hanya bisa pasrah, menerima hati kembali disakiti. Rasa sakit yang tak bisa dideskripsikan, ketika suami mengakui perasaannya. Lalu sikap ramah, manis, dan romantismu selama ini disebut apa mas? Suara Arumi bergetar, tenggorokan terasa nyilu, dengan sakit hati yang menjalar semakin dalam. Aku hanya ingin memenuhi amanah dari almarhumah mama. Tapi sekarang aku sadar, bahwa aku tidak bisa memaksakan cinta kepadamu. Hatiku menginginkan Faisa yang ada di sampingku, bukan kamu, teriak Raffiski di depan wajah Arumi. Detik berikutnya dia terlihat mengacak rambut dengan frustrasi. Arumi semakin terisak, sakit bertambah 2 kali lipat. Ya Allah, kuatkan hamba, doanya dalam hati. Dengan kasar, Raffiski memegang pergelangan tangannya. Di mana Faisa? Arumi meringis, karena tangan kekar Raffiski sangat kuat mencengkram. Katakan, di mana Faisa, Arumi, teriaknya. Mas, sakit, lirih Arumi dengan tangisan yang tak terbendung. Tersadar, ia melepaskan cengkeraman itu. Bekas merah terlihat jelas di sana. Hati ingin meminta maaf, tapi mulut terasa keluh mengucapkan. Raffiski benar-benar kacau dan tak bisa berpikir jernih. Aku tidak akan pulang ke rumah ini, sebelum menemukan Faisa. Tanpa menghiraukan, ia lekas beranjak pergi dari kamar. Dengan cepat Arumi menyambar jilbab instan di meja, lalu memakainya. Di luar cuaca sedang mendung, angin berhembus menerpa dedaunan. Raffiski dengan egois yang tinggi, tetap mengedepankan keinginannya. Mas, aku mohon jangan pergi. Cegah Arumi, mengejar Raffiski, lalu menggenggam tangannya dengan penuh permohonan. Lepas, dorongnya, membuat Arumi terjatuh. Sisi hati Raffiski menyesali perbuatan itu, tapi sisi yang lain menyuruh untuk tak peduli. Raffiski masuk ke dalam mobil. Arumi semakin dilema. Ia tak ingin Raffiski menemui Faisa. Hati meronta untuk menyuruhnya tetap di rumah dan berbicara secara baik-baik, menyelesaikan dengan kepala dingin, lalu mencari solusi dari permasalahan. Menahan rasa sakit di lotot, Arumi berdiri dengan tergopoh dan berlari di belakang mobil Raffiski. Mas, teriak Arumi. Bersamaan dengan itu hujan turun ke permukaan bumi. Raffiski melihat dari kaca spion, ada rasa iba dan kasihan terhadap gadis yang sudah diabaikan olehnya. Tapi lagi, ia tak ingin peduli. Batas lelah telah diambang batas. Mobil Raffiski semakin menjauh. Sudah tak bisa dikejar lagi. Arumi menjatuhkan tubuh di tengah derasnya air mata yang tersamarkan oleh rintik hujan. Jangan pergi, lirihnya pilu dalam isakan tangis. Bersambung.